hari ini ada respon dari kuasa hukum Mawa perihal bahwa Mawa tidak terlibat di grup yang sebelumnya sempat di-mention sama Kak Insan, diduga jual di CCTV rumahnya Nara. Seperti apa Pak statement kalau bantahan lah dari pihak Nara sendiri? Jadi gini loh, kalau saya melihatnya ya, karena mungkin saya bukan PH-nya dari Insanul, saya ini kan PH dari saksi kunci, ya kan? Jadi kalau lihat dari adanya jual beli CCTV ini bukan dikatakan bahwa yang ada di media sosial jual beli ini. Ini ada CCTV dibayar gitu, enggak gitu sih kalau saya lihat peristiwanya ya. Karena di situ ada kronologis yang disampaikan oleh saksi kunci, saksi fakta ya, menyatakan bahwa isi dari percakapan, isi dari semua yang ada disampaikan pada waktu pemeriksaan di Barreskrim itu, semua tuh ada runtutan ceritanya nih, mulai dari dia videonya diedit, terus dia sampaikan si A, si B, sampai si B ini menyatakan bahwa ini akan jadi satu proyek atau satu kepentingan lah ibaratnya itu. Tapi faktanya nanti tergantung nanti bagaimana alat bukti ini bisa dijadikan satu pegangan dari pihak kepolisian kan gitu. Nah, kalau ngomong masalah jual beli, saya rasa sih menurut saya ya, jual belinya nggak jual beli dibayar 3 juta, 5 juta, 10 juta, bukan itu sih poinnya kalau saya lihat ya. Karena ada satu kepentingan gitu loh, dugaannya seperti itu dugaan kita. Kita nih masih praduga ya. Praduga ini kan merujuk kepada alat bukti yang sudah disampaikan ke penyidik, termasuk juga saksi-saksinya nanti. Nah, saksi-saksi semua terus melanjut kepada bukti digital, kan ada bukti WA, bukti percakapan transkrip dan lain-lain, itu kan ada buktinya. Tentunya ini nggak disebarluaskan tapi buat kepentingan proses penyelidikan. Jadi itu sih poinnya, masalah jual beli yang saya luruskan seperti itu. Pak, kalau Mawa membantah kan meminta buktikan kalau emang dia terlibat di grup itu dan segala macam. Gimana cara Kak Insan sendiri untuk membuktikan bahwa dia memang memiliki bukti-bukti tersebut? Apakah dengan saksi-saksi yang kemarin mungkin sudah dihadirkan? Jadi gini, keterlibatan seseorang dalam proses tindak pidana itu menyatakan emang ada nggak sih kepentingannya terhadap apa yang mencari satu permanfaatan di dalam adanya kasus ini kan gitu. Sebenarnya kasus 284 sih berdiri sendiri, beda satu hal yang berbeda, tetapi kita kan menguji alat buktinya. Jadi alat bukti kita uji apakah betul. Terus kalau memang alat buktinya itu dalam proses melawan hukum ataupun lagi proses dilaporkan, tandanya dia cari alat bukti lain, minta keterangan saksi, minta keterangan dari terlapor. Apakah dia mengakui semua perbuatannya? Kalau mengakui, terpenuhi berdasarkan peristiwa yang ada di video yang dugaannya adalah diedit kan gitu. Coba kita bicara lagi apakah itu diedit benar atau bagaimana gitu kan. Kan semua media di seluruh Indonesia juga belum tahu nih videonya kayak apa sih sebenarnya. Ya, Saya aja kan masih meraba-raba nih kayak gimana sih video sebenarnya sesungguhnya kan gitu. Kalau ternyata videonya itu juga diduga editan, ya harus juga dijadikan satu pertimbangan terhadap Polda untuk bisa menyesuaikan sesuai fakta. Pak, kalau Mawa ternyata terlibat Pak, seperti apa Pak nanti proses hukumnya? Ya tergantung, kan perannya masing-masing terhadap satu hal yang dirasa ini menjadi satu bukti laporan. Saya nggak bisa menyimpulkan secara gamblang, tetapi yang namanya satu proses tindak pidana itu kan adanya satu rangkaian kejadian, terus yang terpenting adalah mens rea, niatan. Niatan orang melakukan satu tindakan ini ada niatan tertentu. Itu kan tidak atur juga di dalam PKUHP terhadap laporan ini kan gitu. Memang 284 harus jalan. Saya yakini karena dikawal media tuh harus jalan. Tetapi kita udah masuk ke ranah pidana. Kita harus tahu dulu mana yang harus harus ini kan. Memang ini suatu pembuktian, keadilan ya. Saya juga paham lah.
Cuman karena ini udah masuk ranah hukum, tentunya harus bicara fakta dulu. Nanti harus dijelaskan lagi di dalam proses yang namanya digelar kan. Kalau memang itu terjadi gelar. Tapi setidaknya saya di sini nggak mau mencampuri urusan pribadi ataupun masing-masing pihak ya. Kalau bisa dilakukan satu perdamaian, kenapa enggak gitu kan? Gitu. Pak, Ada langkah hukum apa lagi sih mungkin dari saksi Bapak ke depannya seperti apa? Iya, saya sih selalu menyarankan ya, karena menang jadi arang, kalah jadi abu gitu. Jadi kalau kita lihat di sini hal-hal yang mau dilakukan satu pembuktian ya silakan aja, sama-sama membuktikan dengan fakta hukum kan gitu. Balik lagi, kalau memang bisa didudukan dengan cara yang sama-sama tabayun, artinya sama-sama duduk bareng terus bisa mengakui semua kesalahannya. Saya juga bilang insan, akuin salahnya, ataupun di media sosial saya akui. Kenapa nggak harus begitu lakukan gitu kan? Nah, kalau memang mau diuji lagi, kita uji gitu kan. Apakah nikah siri ini juga diuji dengan rukun nikah sudah terpenuhi kan gitu. Nah, bagaimana pandangannya terhadap nikah siri terhadap KUHP? Emang tidak diakui di negara. Tetapi kenapa harus ada nikah siri? Kenapa nggak dilarang sekalian terus dijatuhkan pidana kalau adanya nikah siri gitu? Nah, itu juga kontradiktif juga. Nah, itu coba didudukin dulu seperti apa. Pak, keterlibatan Virgon ini kan masih dugaan-dugaan tuh Pak. Itu seperti apa Pak? Kalau saya belum mengarah ke Virgon ya, karena saya saksi fakta ini tidak mengarah ke sana. Jadi saya rasa nanti polisi aja yang bisa ngembangin itu. Kalau itu ada keterlibatan, tapi saya nggak melihat itu. Oke. Belum melihat ke arahnya Virgon gitu. Berarti sepanjang kasus ini illegal akses berjalan, belum terlihat ada keterlibatan dari Virgon? Belum ada. Jadi cuman sebatas bahwa ini manajemen aja. Nah, nanti kan dikembangkan nih. Kalau ada keterlibatan ya saya nggak tahu ya. Berarti orang yang di manajemen itu mengenal Virgon atau satu manajemen dengan Virgon Pak? Masih satu Oke, manajemen. satu manajemen sama Virgon. Nah, nanti kan keterlibatannya kalau memang ada ya itu pasti bunyi semua kan gitu. Dan pasti kalau yang namanya sudah masuk ke ranah digitalisasi atau cyber, semua dibuka lah. Handphone tuh nggak bisa diputar mundur, dihapus aja bisa kebuka kok. Oke. Ya itu juga harus terdetek tuh. Dia bohong aja ketahuan. Jadi nanti terlihat tuh. Semua. Nanti ada dari sisi hukum terkait kes ini kan masih terus bergulir. Dari abang sendiri ada saran ya? Terkait ini kan masih inilah saling membantah tiap hari gitu kan. Bisa dibilang seperti itu mungkin dari abang supaya mengademkan lah Segala sesuatu yang namanya aib keluarga tuh harus ditutupin ya. Insanul juga bukan orang yang nggak salah, dia salah ya kan? Orang manusia tempat salah kan gitu. Akuin aja kesalahannya, minta maaf. Saya rasa itu jalan terbaik. Terus lakukan pembenahan diri gitu. Kalau memang mau lanjut ya lanjut, kalau memang enggak ya baik-baik. Bukan diumbar-umbar kan gitu. Masalahnya kan gitu. Tapi kalau ngomong masalah hukum kan pembuktian secara material kan. Itu kan nggak bisa di ranahnya di ranah sendiri kan gitu. Kalau kita bicara hukum ya hukum ditegakkan, keadilan itu kan. Kalau memang benar ini ada perzinahan di luar pernikahan, nah ini kan pernikahan siri. Nah coba buktikan dulu, ada nggak perzinahan itu? Perzinahan itu kan juga harus dibuktikan secara gamblang.